Justru singkatannya bukan makan bergizi gratis, tapi berkedok gizi gitu. Karena memang benar nyata terjadi MBG ini sebuah produk politik yang lahir dari kampanye politik sehingga dipaksakan untuk bisa terjadi. Jadi kami membacanya MBG ini sebuah produk politik yang tidak siap. Nyatanya anggaran pendidikan yang seharusnya untuk meningkatkan kualitas para mahasiswa, siswi dasar itu justru malah digerogoti perlahan oleh MBG. Sekarang tuh anggaran pendidikan kita kan 757,8 atau sampai ya 769,08 triliun dikurangin 223,5 triliun itu sekitar 500-an triliun. Itu masih lebih besar dibanding dengan anggaran-anggaran pendidikan di tahun-tahun sebelumnya. Kenapa tidak konstitusional menurut teman-teman? Ya, dalam konstitusi kita itu kan sudah diatur secara jelas ya terkait anggaran pendidikan. Mandatory spending itu keterkaitannya dengan apa? Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk fungsi pendidikan. Artinya perumus Undang-Undang Dasar secara sadar memisahkan rezim pendidikan dari sektor-sektor pembangunan manusia yang lainnya. Kalau bicara tentang pemenuhan gizi, maka anggaran yang lebih relevan adalah anggaran kesehatan atau perlindungan sosial. Jadi bukan anggaran pendidikan yang seharusnya digunakan oleh MBG. Ini kan masalahnya sekarang pemerintah mengatakan 20% nggak diotak-atik malah bertambah. Masalahnya yang harus kita breakdown, di dalam 20% itu benar-benar untuk fungsi pendidikan atau bukan? Berarti ketika kita membedah terlebih dalam lagi 223 triliun itu dikurangi dengan 700 triliun berarti udah di bawah 20%. Kalau bicara angka secara formil 20% itu sudah terpenuhi. Cuman ketika MBG itu ternyata bukan bagian dari pendidikan yang dimaksud oleh pasal 31, maka angka realnya adalah 14%. Kalau 14% berarti bertentangan dengan konstitusi kan seperti itu. Saya tidak takut gitu mengatakan bahwa saya kali ini karena memang yang kami rasakan seperti itu. Karena yang saya sebagai mahasiswa merasakan ketika kami merasa kualitas pendidik yang makin berkurang, fasilitas pendidik juga tidak terjamin gitu. Terus juga terkait kami juga pernah merasakan efisiensi anggaran yang kemarin statementnya dari Pak Prabowo bilang bahwasanya MBG ini merupakan hasil dari efisiensi anggaran. Berarti secara tidak langsung efisiensi anggaran yang kami rasakan sebagai mahasiswa kemarin itu terjadi karena Pak Prabowo ingin menghasilkan dana MBG yang lebih besar gitu. Ya saya memahami bahwasanya MBG ini kebutuhan pokok yang semua bahkan siswa ibu menyusui, balita itu harus terayomi gitu loh. Nah tapi yang kami sayangkan kenapa harus masuk ke dalam anggaran pendidikan gitu. Makanya saya mau mengkelirkan itu ya bahwa yang teman-teman tuntut adalah kita harus mengoreksi, ya ini istilah yang sudah sangat umum karena udah masuk algoritma dan lain-lain, dibilang tolak MBG. Tetapi yang paling penting adalah redesign kebijakan MBG. Jadi jangan sampai kemudian, karena kan teman-teman sering diserang hanya karena ya berarti kalian nggak mau dong orang Indonesia punya makan bergizi. Enggak dong, itu kalau kita baca di konstitusi itu adalah kewajiban negara, siapapun pemerintahannya. Jadi bukan sama sekali meminta program ini dibatalkan ya, karena memang itu adalah kewajiban. Nggak perlu diprogramin juga memang kewajiban negara kalau kasih makan ya. Kami ingin Bapak Presiden itu turun langsung ke rakyat, lihat mata rakyat. Lihat mata rakyat Bapak, lihat kondisi rakyat Bapak, lihat hati rakyat Bapak. Karena disitulah data yang real, bukan angka-angka yang disajikan untuk memenuhi kesenangan Bapak oleh orang-orang sekitar Bapak.